Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua dan keluarga besar kita. Saudaraku sekalian, dijelaskan dalam satu kitab yaitu Lataif Al-Ma'arif halaman 264. Dahulu kalangan para tabi'in itu kanu yad'un Allah Ta'ala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sittata ashhur, selama 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa agar dihantarkan oleh Allah sampai bertemu kembali dengan bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Sampai juga mereka berdoa agar diterima oleh Allah ketika diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, betapa cinta mereka begitu besar kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan agar mereka diberikan kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan, juga diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa doa yang masyhur di kalangan para tabi'in, ya. Begini doanya saudaraku sekalian. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku, sampaikan aku dengan penuh keselamatan pada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan selamatkanlah untukku bulan Ramadan itu. Selamatkanlah untukku bulan Ramadan itu. Ramadan diselamatkan oleh Allah sehingga sampai kepada orang tersebut bulan Ramadan. Karena bisa saja orangnya selamat, namun ketika menjelang Ramadan ternyata Ramadannya tidak dihantarkan oleh Allah. Artinya bisa jadi orang itu tidak dipertemukan dengan Ramadan dengan berbagai macam masalah yang terjadi, sampai kepada watassalamhu minni mutaqabbala, dan jadikan aku bisa beribadah dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar juga di musola-musola, di masjid-masjid, saudara kita banyak yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban kami dan di bulan Rajab kami, wa balighna Ramadan, dan hantarkan kami kepada bulan Ramadan. Itu juga merupakan doa yang menunjukkan cinta kasih mereka, kesukaan mereka, kegembiraan mereka dalam menyongsong bulan Ramadan. Kita terserah mau gunakan doa yang mana. Hari-hari ini semakin dekat dengan bulan Ramadan. Menghitung hari saja kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan bisa saja Ramadan ini, saudaraku sekalian, menjadi Ramadan terakhir buat kita semuanya. Karena itu, kalau ternyata Sya'ban ini adalah Sya'ban terakhir kita, berarti kita akan memberikan satu kegembiraan untuk menyongsong Ramadan yang terakhir juga. Kalau Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, berarti kita pun tentunya akan berusaha sedemikian rupa untuk beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Tapi kita masih optimis dan harus optimis agar Allah terus memanjangkan umur kita dan memanfaatkan umur kita agar kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya terus menerus dengan sehat walafiat
dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sekalian, keutamaan bulan Ramadan sering kita dapati di waktu-waktu akhir menjelang bulan Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengingat tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana kita bersama akan mengambil beberapa faidah dari keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu turun kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kitab suci Al-Qur'an itu dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk, dan kitab suci Al-Qur'an itu memperjelas kepada kita semuanya, menjelaskan kepada kita semuanya tentang petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wal Furqan, dan Al-Qur'an adalah merupakan kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kitab yang telah menentukan hukum-hukum sebelumnya untuk terus dilaksanakan, atau hukum-hukum sebelumnya yang tidak terus dilaksanakan. Artinya diganti dengan hukum yang paripurna dibawa oleh Rasulullah SAW. Keutamaan Ramadan yang pertama, bulan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Al-Quran sebagai pemandu manusia dalam hidupnya. Manusia dalam sejarahnya, kalau kita menengok ke kiri misalkan, ada sejarah orang yang membuat tentang bagaimana awal mula peradaban manusia. Kita tidak perlu bicarakan rinci. Tetapi dalam Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak memulai peradabannya, bukanlah makhluk yang dibiarkan begitu saja tercipta tanpa adanya bimbingan. Manusia diberikan akal, ya. Manusia diberikan kemampuan berpikir, ya. Manusia diberikan motivasi, dorongan dengan hawa nafsunya menuju pada yang positif sehingga mereka berkembang, maju, bisa menciptakan peradaban, bisa memiliki cita-cita, mimpi. Itu manusia dibekali dengan itu. Tetapi manusia dengan akalnya, manusia dengan fikirannya, manusia dengan hawa nafsunya, dengan kecerdasan yang ada pada mereka, tidaklah akan bisa menjamin manusia itu selamat menempuh hidupnya di dunia. Bagaimana manusia bertahan, bagaimana manusia berkembang biak, bagaimana manusia menciptakan peradaban dalam kehidupannya. Tidak akan mungkin manusia meraih keselamatan tanpa adanya sebuah bimbingan. Maka agama kita mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan, sejak awal kali manusia menciptakan peradabannya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia pertama adalah seorang nabi, bukan sembarang manusia. Manusia pilihan yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dan dijadikan manusia pilihan, Adam alaihissalam. Itu Islam. Saudaraku sekalian, bimbingan, panduan hidup untuk manusia yang sempurna dan paripurna adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, wahyu yang menyempurnakan suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran yang mengumpulkan begitu banyaknya panduan hidup sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman nanti ada dalam Al-Quran. Kitab yang sedemikian rupa, mulia, agung, menjamin keselamatan hidup manusia. Kitab itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda
wal Furqan. Kitab yang demikian menyandang keagungannya diturunkan di bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, maka targhib yang pertama saya mengajak Anda semuanya, motivasi yang pertama saya mengajak Anda semuanya, bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Siapa yang ingin mengharapkan keberkahannya dalam bulan Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran. Siapa ingin betul-betul meraih ampunan di bulan Ramadan, rengkuh baca Al-Quran dengan penuh sukacita. Saudaraku sekalian, kemuliaan yang pertama, bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Keutamaan yang kedua, bulan Ramadan di dalamnya Allah wajibkan untuk melakukan ibadah berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan itu, maka wajib baginya untuk melakukan puasa. Keutamaan yang kedua di bulan Ramadan, yang paling mendasar setelah adanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa, dia dasari ibadah puasanya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini puasa Ramadan adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta, zat yang menguasai alam semesta, zat yang mengatur alam semesta, zat yang menciptakan sang manusia itu sendiri. Rohnya, ubun-ubunnya, jiwa raganya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyongsong puasa Ramadan itu. Dia lakukan puasa Ramadan itu dengan imanan. Ini adalah perintah dari Tuhanku yang menguasaiku, yang mengatur kehidupanku, yang memberi rizki kepadaku. Masya Allah. Orang yang berpuasa, melaksanakan puasanya karena merasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa tidak ada keberatan sedikit pun, dan dia merasa bersyukur dengan adanya kewajiban berpuasa. Coba kalau nggak ada kewajiban berpuasa, manusia mau punya bekal apa nanti? Dan bagaimana manusia bisa terbimbing di dunianya, menjaga kesehatan fisiknya, menjaga kesehatan rohaninya dengan ibadah puasa? Kesehatan fisiknya terjaga dengan ibadah puasa, kesehatan rohaninya manusia, spiritualnya manusia terjaga. Masya Allah, kenikmatan terbesar berpuasa. Siapa? Faman syahida minkum syahr falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Tentunya ketika dia adalah muslim. Muslim syarat yang pertama. Orang di luar Islam tidak wajib berpuasa, tapi muslim wajib berpuasa, baru sah puasanya. Saudaraku sekalian, siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah? Yang kedua, wahtisaban. Siapa yang berpuasa ketika dia temui bulan Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan, berpuasa karena ihtisaban, punya pengharapan besar semata. Pengharapan itu hanya diorientasikan kepada adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendasari puasanya dengan dua hal itu, imanan wahtisaban, maka hikmahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dua dasar yang menjadikan kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia: turunnya Al-Quran dan adanya ibadah puasa. Saudaraku sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
pada bagian yang pertama tentang targhib Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.